Jakarta bagian utara itu mempunyai populasi kira-kira sepertiga dari seluruh Jakarta, padat sekali. Yang kedua, sudah populasinya padat, mereka tidak rata-rata berpendapatan menengah ke bawah. Ada beberapa kawasan klaster-klaster yang memang kaya ya, tapi on average itu menengah dan banyak yang ke bawah. Sini masih empang, belum ada penduduk rapat begini. Nggak lama ada pemasangan pam ini, kira-kira tahun 2001 lah. Cuman ternyata airnya itu nggak ngucur gitu, lama itu Pak. Pernah ngucur emang ya? Setahun itu kira-kira ngucur lah misalnya. Ternyata sekarang itu macet, nggak ada air, ya itu kalau memang pam itu nggak ngucur ya kita itu nyari yang ada hidran mana, jadi kita nyari gerobak dorong ke rumah. Ya kadang-kadang kalau warga ya yang kemampuan tempatnya 2 pikul ya 2 pikul, kalau kemampuannya ada yang 1 gerobak ya 1 gerobak. Hidran itu asal mulanya pada masa-masa lalu ketika Orde Baru. Pada waktu itu salah satu kekuatan politik itu ingin mendapatkan suara yang cukup banyak. Utara itu sangat banyak masanya. Dan karena mereka miskin, gampang sekali digait suaranya. Kebutuhan mereka air. Taruh hidran di situ, banyak hidran. Kira-kira 2000 hidran. Memang kalau orang PAM tuh yang orang lapor, yang suka ada kontrolan tuh, memang air dijual itu harus izinnya izin hidran. Ya berhubung mengingat kadang-kadang wah apa adanya air, tapi namanya butuhnya itu mendadak gitu istilahnya. Kalau kita beli ke hidran itu gerobaknya terbatas. Ya kira-kira 5 biji gitu harus kita antri. Ada yang pam swasta kedua di sana loh. Itu ada sebuah kawasan di mana nggak ada airnya di situ. Padahal masyarakat di situ warganya sudah patungan untuk membayar pipa dari jaringan pam ke situ. Setelah dibangun nggak dapat air. Tapi di situ ada satu orang yang itu disuplai saya nggak tahu disuplai apa istilahnya. Dia mendapatkan sambungan dari pipa PVC ke tempat yang saya nggak tahu arahnya kemana, tapi saya dapat informasi bahwa itu dari salah satu jaringan pam. Ditampung di tempat dia punya penampungan, dijual lagi ke masyarakat sekelilingnya melalui jaringan pipa pam yang ada, pakai namanya meterannya pam juga. Bayangkan. Dan mereka dikutip 10.000 per meter kubik dan ditagih setiap 15 hari. Sebetulnya warga itu menginginkan harus masing-masing rumah punya pam supaya ya mungkin kalau di pam itu nggak segitu mahal, namanya orang hidran itu kan kita harus nyari keuntungan gitu ya. Jadi setor sama ini harus ada kelebihan buat berhari-hari buat apalah gitu istilahnya. Pada tahun 2006 awal itu kita badan regulator mengajukan konsep kepada PAM dan mitra swasta merubah hidran menjadi konsep badan usaha milik RT atau di mana hidran itu berada. Kalau seperti itu, maka seluruh masyarakat yang ada di situ berkepentingan supaya hidrannya hidup. Dan hidran itu mensejahterakan masyarakat, bukan individu per individu. Jadi, kembali ke masalah hidran, yang pada waktu itu terjadi adalah pemerintah pada waktu itu punya konsep, tetapi punya banyak gak matang. Sehingga implementasi melenceng jauh dari kenyataannya. Satu hidran, katakanlah dia melayani 100 kepala keluarga. Tidak mengapa, hidran itu harganya 900 per meter kubik, dijual di ring situ kepada masyarakat sekitarnya 10.000. Nah, si manajer itu mendapatkan fee 1.000 per meter kubik. Tapi yang sisanya yang 7.000 itu menjadi sang kapital yang tinggal di dalam masyarakat untuk jadi trust fund itu.
yang sakit bisa pinjam duit ke situ, mau usaha pinjam duit ke situ. Jadi semacam usaha yang kita taruh di masyarakat. Itu kan di wilayah Warakas itu nggak pengaruh, nggak pernah bermasalah gitu loh. Kalau di wilayah Cilincing sering bermasalah, saya juga nggak tahu apakah ada kendala itu apa ya, ada kecurangan atau memang ada ketidakberesan, itu kan itu juga kurang tahu juga Pak. Saya masang PAM kira-kira tahunnya kalau nggak 94, 95. Iya, segitu saya waktu masang itu, ingat saya. Namanya udah lama, waktu itu jalan terus. Biar nggak disedot, jalan nggak pakai mesin. Ngalir terus, siang malam ngalir terus. Nah, waktu tahun di atas tahun 2000 itu, kalau nggak disedot udah nggak jalan. Sedotnya Pakai sanyo. Pakai sanyo. Apalagi ini sekarang udah jalan 2 tahun lebih ini nggak pernah jalan, udah bener total. Sampai bikin gerobak segala. mereka inginnya senang untung saja. Pokoknya air bocor atau tidak, ya bocor atau tidak, tetap Palija dan Tem nggak mau dirugikan. Karena itu ada pembayaran yang penangguhan dan sebagainya. Sementara kalau umpamanya konsumen terlambat, itu bisa disegel, bisa didenda. Tetapi kalau air tidak keluar dan air kotor merugikan masyarakat, itu tidak ada kompensasi apa-apa. Nah, itu kan kezoliman namanya.